Sebelum mulai, mari kita berdoa agar dimudahkan dalam memahami pembelajaran. Tonton sampai akhir ya, agar kalian bisa memahami secara baik pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak di Edukasi dan Motivasi Channel. Pada kali ini kita akan membahas mengenai bilangan bulat. Bilangan bulat ini termasuk KD 3.1 yang dimana indikatornya adalah menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan mengkaitkannya pada garis bilangan dan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Dan kemudian ada KD 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Jadi ada dua KD yang akan dibahas. Yang pertama adalah KD 3.1 yang berkaitan dengan pengetahuan, kemudian KD 4.1 yang berkaitan dengan keterampilan dalam menyelesaikan masalah. Nah, mengenai bilangan bulat. Jadi apa sih bilangan bulat itu? Nah, coba kita mencari tahu pada kehidupan sehari-hari. Tahukah kamu? Nah, ini yang kalian lihat ini apa ya? Iya. Tentunya kalian sudah banyak yang tahu karena sering digunakan, ya. Kalau yang ini sering digunakan ketika kalian sedang demam, ya, atau suhu tubuhnya sedang tidak stabil, dan ini sering digunakan ketika kalian memasuki tempat tertentu, ya, seperti masuk sekolah, terus kemudian masuk rumah sakit, masuk mall, ya. Ini tidak asing lagi dengan benda ini. Ini namanya termogan, sedangkan kalau yang ini termometer. Ya, sama-sama untuk mengecek suhu tubuh. Ya, apalagi di masa pandemi ini kita harus selalu mengetahui kadar suhu tubuh kita. Ya, jika panas, cepat-cepat segera diobati. Begitu juga ketika di bawah normal, ya. Semoga kita semua terlindungi dari berbagai macam penyakit. Nah, alat pengukur suhu atau termometer ini digunakan untuk mengukur suhu temperatur. Ada dua jenis termometer, yaitu mengukur suhu tubuh dan mengukur udara. Perhatikan gambar. Ya, di gambar terlihat ada 36,5, terus juga ada 39,0. Satuannya apa? Derajat Celcius. Ya, dia satuannya adalah Celcius. Bilangan pada termometer ini menggunakan bilangan bulat, ya. Jadi yang kalian lihat angka pada termometer itu menggunakan bilangan bulat. Jadi ini termasuk dari pemanfaatan bilangan bulat dan juga contoh dari bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sangat berguna dan banyak sekali manfaat lainnya selain daripada ini. Oke, kita lanjut. Nah, kalau yang tadi untuk mengukur suhu tubuh, kalau yang ini untuk mengukur suhu ruangan, ya, atau kelembaban udara yang ada di ruangan tersebut. Lihat, ada dua gambarnya di sini. Nah, terus kemudian coba diperhatikan. Di sini ada 50, 40, 30, 20, 10, 0. Di bawahnya ada 10 lagi. 10, 20, 30, 40.
Nah, kalian perlu tahu bahwa angka yang di bawah 0 ini menandakan bahwa angka yang di bawah 0 ini adalah angka-angka negatif. Ya, dimana ketika suhu ruangan tersebut sudah mendekati 0, berarti suhu di ruangan tersebut sangat dingin. Ya. Seperti itu, apalagi ketika sudah menyentuh negatif. Negatif 5, negatif 10, negatif 20, dan seterusnya. Nah, coba perhatikan. Kita akan lihat di sini cara membacanya. Cara membaca pengukur suhu ruangan ini. Ya. Lihat di yang merahnya ini nih. Merahnya berhenti sampai di mana? Ya, kalau ini kan 20. Terus kemudian ada garis-garis kecil nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada setengah garis yang memanjang. Ya, begitu juga dengan yang lainnya. Berarti ini 25. Ternyata bukan di 25, di atasnya lagi. Tepat berada di atasnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suhu di ruangan tersebut adalah 26 derajat. Sedangkan untuk yang sebelah kanannya itu pengukuran derajat Fahrenheit. Ya, yang kirinya untuk Celsius, yang kanan untuk Fahrenheit. Kalau di Fahrenheit-nya berarti dia berada pada 79 Fahrenheit. Ya. Di sini. Karena dia belum menyentuh ke 80. Nah, di sini terlihat pada gambar menunjukkan bahwa pada benda yang sama, di mana di sini ditaruh di tempat yang di daerah dingin, dia menunjukkan angka 0 derajat Celcius. Ya, berarti sudah dingin nih. Sudah dingin sekali. Ya, sehingga kalau dalam keadaan dingin seperti ini kita memerlukan baju hangat atau jaket yang tebal sehingga tidak langsung masuk ke tubuh. Nah, di dunia digital seperti sekarang ini sudah dikembangkan lagi. Kalau yang tadi mengukur suhu ruangannya itu masih dalam mode manual. Ya, sekarang karena sudah digital, semakin baru lagi, elektronik semakin maju, maka contoh dari pengukur ruangan adalah seperti ini yang sebelah kiri nih. Ya, dia di ruangan tersebut bersuhu atau memiliki kelembaban udaranya 26,8 derajat Celcius. Nah, sedangkan kalau yang kanannya ini adalah pengukur suhu udara yang ada di handphone kalian. Nah, sekarang sudah ada smartphone yang dimana smartphone ini bisa menjangkau banyak aplikasi, termasuk salah satunya adalah mengukur suhu udara, ya kan? Terus perkiraan cuaca seperti di gambar dan lain-lain. Banyak sekali fungsinya, Masya Allah. Kita harus bersyukur karena kita sudah difasilitasi berbagai macam fasilitas yang sangat maju, dan tentunya kita harus memanfaatkannya dengan sangat baik dan benar. Ya, jangan untuk disalahgunakan. Karena ketika sudah disalahgunakan, tentunya untuk niatan yang tidak baik. Nah, kita harus menghindari hal itu. Selanjutnya, jadi setelah tadi melihat
contoh dari kehidupan sehari-hari. Apa itu bilangan? Ya kan, tentunya kalau kita mau mencari definisi bilangan bulat, kita cari tahu dulu apa sih bilangan itu, baru masuk ke bilangan bulat. Jadi bilangan adalah sesuatu yang menunjukkan banyaknya sesuatu. Ya, bilangan adalah sesuatu yang menunjukkan banyaknya sesuatu. Contoh. Misalkan di sini Bapak menggambar apel, ya. Pasti ketika Bapak menanya apa yang kalian lihat pada gambar tersebut, maka kalian pasti menjawab ada 2 apel. Ya. Nah, 2 ini menunjukkan bilangan. Kenapa? Karena dia menunjukkan banyaknya apel tersebut. Ya, sesuatu di sini adalah apel. Jadi bilangan itu adalah sesuatu yang menunjukkan banyaknya sesuatu. Seperti tadi ada 2 apel. Nah, 2-nya itu adalah sebagai bilangan. Definisi bilangan bulat. Kalau tadi baru bilangan, kita masuk ke definisi bilangan bulat. Apa sih definisi bilangan bulat? Bilangan bulat adalah kumpulan atau himpunan yang nilainya bulat. Nah, bilangan bulat sendiri terdiri dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Bilangan cacah apa? Bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif. Ya. Dimulai dari 0, 1, 2, 3. Nah. Bilangan cacah ini juga bisa diklasifikasi lagi menjadi 2 bentuk bilangan, yaitu ada bilangan 0 yang namanya bilangan 0 yang terdiri dari hanya 0 saja. Ya, bilangan 0 dan bilangan positif. Bilangan positif. Nah, jadi definisi bilangan bulat bisa juga adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Ya. Bisa juga definisinya seperti itu. Karena bilangan cacah ini terdiri dari bilangan 0 dan bilangan positif. Nah, sekarang kita lihat bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif adalah semua bilangan yang lebih kecil dari 0 atau kurang dari 0 ya. Kita lihat pada garis bilangan. Ini garis bilangan. Ya, kalau kalian lihat di sini bilangan negatif berarti yang kurang dari 0. Berarti ke sini nih. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 dan seterusnya. Ini bilangan negatif. Nah, kalau ke kanan setelah 0 berarti dia termasuk bilangan positif nih. 0-nya itu masuk ke bilangan 0. Ya, seperti itu untuk mendefinisikan bilangan bulat. Biasanya kita menggunakan garis bilangan untuk memudahkan mendefinisikannya. Selain itu ada definisi bilangan yang lainnya. Tadi sudah disampaikan bahwa ada bilangan 0, yaitu adalah bilangan yang menyatakan banyaknya sesuatu yang tidak berisi atau himpunan kosong. Ya, kalau sesuatu yang nggak berisi berarti 0. Banyaknya adalah 0.
Terus kemudian ada bilangan rasional, adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal terbatas. Bilangan rasional ini contohnya seperti apa sih? Kita bisa lihat di sini ada bentuk pecahan biasa yang bentuknya seperti ini. 1/2, 2/3, min 3/4, min 8/10. Ya, itu termasuk pecahan biasa dan sebagainya nih. Terus kemudian kalau pecahan campuran berarti yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. 51/2, 32/3, min 4 3/4 dan sebagainya. Itu pecahan campuran. Sedangkan kalau pecahan desimal terbatas yaitu contohnya seperti ini. Setengah, ya berarti kan 1 dibagi 2 yaitu 0,5. Terus kemudian ada 0,2, ada 1,25 dan sebagainya. Selanjutnya ada bilangan irasional. Kalau tadi rasional, sekarang bilangan irasional. Adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal terbatas. Misalnya seperti ini. Akar 3, akar 2, akar 5, dan sebagainya. Nah, ya itu adalah contoh-contoh dan definisi bilangan lain selain bilangan bulat. Nah, di sini pada garis bilangan ada ketentuan-ketentuan yang perlu kalian ketahui. Ya, ketika dia positif berarti ke kanan. Terus ketika dia negatif berarti ke kiri. Contoh seperti ini. 2 ditambah 3. Ya, kita bisa menyelesaikannya dengan langsung, atau kalau misalkan kita buat kita aplikasikan ke dalam garis bilangan berarti seperti ini. Kita mulai dari 0 ya. 0 terus kemudian kedua. Ya kan? Ditambah 3 berarti ditambah 3 langkah ke kanan. Ya, karena positif nih. Ya kan? 1 2 3. Sehingga dilanjutkan lagi arah panahnya menjadi 5. Ya, hasilnya adalah 5. Terus kemudian selanjutnya 5 dikurang 3. Ya, kita mulai lagi dari 5. Dari 0 ke 5. Terus kemudian dikurang 3. Berarti ke kiri 3 langkah. Ya. 1, 2, 3. Maka dia akan berhenti di 2. Ini ya, berhenti di 2. Sehingga hasilnya adalah 2. Nah, sekarang bagaimana kalau seperti ini? Min 2 ditambah 3. Kita mulai dari yang sebelah kiri dulu ya. Kita biasakan mulai dari sebelah kiri. Operasi hitung bilangan bulat kita mulai dari sebelah kiri. Berarti dari 0 kita arahkan ke min 2. Ya, tentu pertama kali kita harus buat panah yang mengarah ke bilangan yang pertama. Min 2. Terus kemudian plus 3. Berarti kan positif. Ya, di sini kan positif, berarti ke kanan. Ke kanan 3 langkah. Kita hitung ya 3 langkah. 1, 2, 3. Sehingga dia berhenti di 1. Maka jawabannya adalah 1. Ya, min 2 tambah 3 jawabannya 1. Lanjut. Yang selanjutnya adalah min 2 ditambah min 3. Ya, pertama kita arahkan ke min 2.
ditambah, kan yang harusnya ke kanan, karena dia bertemu negatif lagi di sini, ya negatif 3 ini berpengaruh pada arahnya. Ya, min 2 ditambah min 3. Sehingga yang tadinya harusnya ke kanan, tanda positifnya, tapi kita ketemu lagi negatif di sini nih. Ya, min 3 kan bentuk negatif dia. Berarti arahnya jadi ke kiri sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Sehingga hasil akhirnya adalah min 5. Oke, kita lanjut. Selanjutnya 2 ditambah min 3. Oke, kita mulai. Kita pakai garis bilangan lagi, masih dari 0, arahkan ke 2, ya kan? Ditambah, ya kan? Harusnya ke kanan, terus kemudian ketemu lagi negatif di sini. Berarti arahnya ke kiri. Ke kiri sebanyak berapa langkah? 3 langkah. 1, 2, 3. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 1. Sip. Hasilnya adalah negatif 1. Selanjutnya, min 2 dikurang 3. Atau bahasa lainnya min 2 min 3. Ya, bisa min 2 dikurang 3 atau min 2 min 3. Berarti kita mulai langsung ke min 2 terlebih dahulu. Terus kemudian ya, lihat tandanya. Tandanya di situ ada negatif. Nah, di sebelah kanan, ya kan? Di sini tandanya, lihat tandanya, di situ tandanya ada negatif. Ya, negatif 3. Atau dikurang 3, berarti arahnya lagi ke kiri lagi nih. Ke kiri sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Sehingga dia berhenti di negatif 5. Nah, seperti itu. Ya, jadi sampai sini semoga kalian paham ya mengenai operasi hitung bilangan bulat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa, kita lihat ya ciri-cirinya. Ini kita bagi 3. Ini yang pertama, kedua, dan ketiga. Di bagian pertama insya Allah tidak ada masalah ya, karena 2 tambah 3 tahu, 5 dikurang 3 tahu. Ya, ketika hanya ada satu operasi hitung, yaitu ditambah, kalau nggak dikurang, insya Allah kalian tahu. Ya, ini bisa diatasi. Nah, sedangkan kalau yang ini, pada poin pertama, nih saya bagi 2. Pada poin pertama, kita lihat ya mana yang lebih besar angkanya. Ya, angkanya. Bukan positif atau negatifnya. Angkanya. Kalau angkanya besar, berarti dia yang menang. Ya, contoh seperti ini, min 2 ditambah 3. Angka yang terbesar mana? 3. Maka bisa kita katakan 3 ini dikurang
2. Ya, kalau mau langsung seperti itu. 3 dikurang 2, yaitu 1. Ya kan? Kita lihat angka terbesarnya. Contoh lain, misalkan ada min 5 ditambah 12. Nah, kalau seperti ini, sama nih. Kita harus cari dulu mana angka yang terbesar. Ya, atau bilangan yang terbesarnya yang mana? Yaitu 12. Ya, 12 kan positif nih. Terus kemudian ketemu sama negatif. Berarti 12 dikurang 5. 12 dikurang 5. Berapa? 7. Ya, karena yang negatifnya kalah dengan yang positif. Ya, angka terbesar. Atau kalau misalkan ada kasus lain, misalkan min 8 ditambah 2. Nah, lihat di sini bilangan yang terbesar yang mana? Yaitu 8. Ya kan? Kita lihat bilangannya. Ya. Terus kemudian 8 kan ada tandanya tuh. Dia negatif ya kan? Negatif 8 ditambah 2. Berarti negatif 8 ditambah 2 hasilnya negatif 6. Ibarat kita mau membeli sebuah barang yang harganya 8.000, tetapi kita hanya punya 2.000. Berarti kan kurang 6.000 lagi. Ya, itu contoh dari kehidupan sehari-harinya. Atau kalau misalkan mau lihat garis bilangan, tentunya dia kan kita langsung masuk ke min 8 ya. Ini min 8 contohnya dari 0. Ya ke min 8, terus kemudian kan positif. Positif kan ke kanan. Berarti kan ke kanan 2 langkah. 1, 2. Min 7, min 6. Ya seperti itu kalau misalkan mau dimasukkan ke garis bilangan. Atau bisa juga tadi diibaratkan. Ya kalau yang ini berarti kita mau beli sebuah barang yang harganya 5.000. Ya kan? Terus kita punya uang 12.000. Tentu kembaliannya adalah 7.000. Ya, kita nggak kurang. Ya, karena kita punya duit yang lebih, yaitu 12.000. Sehingga kita kembali 7.000. Oke, selanjutnya di sini ada negatif 2 ditambah negatif 3. Nah, kalau di sini ketika negatif ditambah dengan negatif, ya kan? Kita jumlahkan keduanya, ya kan? Jadi 5, terus kemudian negatifnya tinggal diikut sertakan. Ya, khusus untuk kasus yang seperti ini, negatif ditambah negatif, maka hasilnya pasti negatif. Khusus untuk penjumlahan ya. Atau kalau mau diibaratkan ya, kita mau membeli sebuah barang yang harganya 2.000, terus kemudian kita juga mau membeli barang yang harganya 3.000. Ya kan? Maka kita butuh uang sebanyak 5.000. Seperti itu. Atau kalau mau dimasukkan ke garis bilangan seperti tadi, yang dia dari negatif 2, terus kemudian dia bertambah, terus kemudian ada tanda negatifnya di sini, maka dia ke kiri lagi sampai berhenti di negatif 5. Nah, selanjutnya yang ketiga ya. Tadi yang kedua sudah.
Sekarang yang ketiga. Poin pertama dan kedua. Poin pertama sama seperti poin pertama yang ini. Ya, dia cari bilangan yang terbesar. Berarti sudah bisa diselesaikan insya Allah. Tinggal diulang-ulang lagi. Terus kemudian yang kedua, ini sebenarnya kasusnya sama seperti yang ini. Ya, kasusnya sama seperti poin 2 yang kedua nih. Ya, negatif 2, negatif 3, maka hasilnya 5. Terus ada negatifnya. Kenapa? Kalau tadi dilihat dari garis bilangan kan langsung ketahuan tuh. Ya kan, kalau dibuat di garis bilangan berarti dia mulai dari min 2, terus kemudian dikurang 3. Berarti kan kalau negatif berarti ke kiri ya. Maka berhenti di negatif 5. Seperti itu. Atau misalkan lain lagi, contoh min 2, min 7. Maka tentu hasilnya adalah min 9. Seperti itu ya, mudah bukan? Nah, Bapak coba membuat sebuah kesimpulan di sini. Ketika ada negatif ditambah sama positif, ya maka hasilnya adalah mencari yang terbesar. Ya, tentukan bilangan terbesarnya. Mana yang paling besar bilangannya, maka dia yang menang. Ya, dia akan jumlahkan atau dikurangkan ke sampingnya. Terus kemudian ketika negatif ketemu negatif, maka hasilnya juga negatif karena negatifnya akan bertambah. Seperti itu. Ini dua kesimpulan yang dapat Bapak berikan yang insya Allah dapat memudahkan. Jika ada cara yang lebih cepat lagi, silakan digunakan. Atau bisa kalian sharing di kolom komentar di bawah. Agar teman-teman yang lain dapat mengetahui dan juga kita sama-sama belajar. Dan memahaminya lebih mudah. Belajarlah sampai dirimu lelah dan bermainlah sewajarnya. Ya, ini kata-kata motivasi dari Bapak. Jadi kalian belajarlah sampai diri kamu lelah, ya. Dan juga bermainlah sewajarnya. Jadi bisa menyeimbangkan antara bermain dan belajar. Ya, kalau bermain sampai sewajarnya aja lah. Jangan sampai larut malam, atau ketika dipanggil sama orang tua, jangan sampai mengulang 3 kali panggilan tersebut. Ya, itu sudah tidak wajar. Ya, karena ketika dipanggil sekali, 2 kali, sampai 3 kali, berarti tandanya tidak mendengarkan. Ya, tidak memberikan perhatian kepada orang tua. Jadi boleh bermain tapi hanya sewajarnya. Ya, tapi kalau belajar diharapkan bisa sampai dirimu lelah, ya, sampai matanya lelah gitu kan, itu boleh istirahat terlebih dahulu. Ya, karena ketika kalian belajar, kalian dapat menuntut ilmu dan banyak hal yang dapat diterima dan juga lebih mengembangkan otak. Tapi ketika bermain, otaknya menjadi dingin, ya. Kenapa? Karena tidak digunakan semestinya. Justru malah membuat sebuah kerusakan di dalam otak ketika sudah tidak wajar. Demikian. Ya. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.